Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula la quwata illa billah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Berikutnya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semua, jumpa lagi di channel kesehatan serta pengobatan alternatif dan alami. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar sahabat-sahabat semua tak ketinggalan info-info seputar masalah kesehatan serta pengobatan alternatif dan alami. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Baik, di sini saya akan sharing dan berbagi lagi. Kali ini saya akan menyampaikan hal-hal mengenai pentingnya ilmu kesehatan serta pemahaman biologis dan anatomi tubuh manusia untuk menunjang pengobatan alternatif dan alami. Sebagai terapis dan pengobat, tentunya saya harus memiliki pendalaman ilmu kesehatan yang lebih dan juga harus mengerti seluk-beluk mengenai ilmu biologis dan struktur anatomi tubuh manusia. Ini sangat penting dan diperlukan agar dalam penanganan pasien atau orang yang sakit bisa benar-benar terarah dan berdaya guna, sehingga penanganan pasien atau orang yang sakit tersebut bisa tepat sasaran, dan harapannya tentu saja sakit atau gangguan kesehatan pada pasien itu bisa dihilangkan dan diatasi. Akhirnya si pasien sembuh dari sakit yang diderita. Jadi dalam pengobatan alternatif, jangan asal mengobati tanpa adanya ilmu kesehatan dan pemahaman struktur anatomi tubuh yang mumpuni. Hal demikian sangatlah penting karena sekarang banyak sekali metode pengobatan alternatif dan pengobatan tradisional. Apalagi di Indonesia ada banyak sekali bermacam-macam pengobatan alternatif tersebar di seluruh wilayah. Mulai dari pengobatan yang menggunakan metode-metode umum seperti lazimnya, hingga ada pengobatan yang ekstrim dan di luar nalar atau logika orang awam. Nah, kalau di Korea Selatan sini pengobatan banyak ditangani oleh medis dan rumah sakit, karena praktisi kesehatan alternatif dan pengobatan tradisional di Korea ini sangat jarang. Mengingat pentingnya hal-hal yang demikian, maka setiap terapis atau pengobat serta praktisi yang berprofesi di bidang pengobatan dan kesehatan alternatif diharapkan menguasai dan memahami tentang ilmu-ilmu kesehatan, bukan hanya asal main terapi dan eksekusi melakukan penanganan ke pasien, karena struktur susunan organ-organ dan saraf pada tubuh manusia itu ada banyak sekali. Ada ribuan bahkan jutaan jalur-jalur saraf maupun organ dalam tubuh manusia. Jika kita merenungi, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna. Sempurna secara fisik atau bentuk, juga sempurna secara rohani atau batin. Dengan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, maka wajar manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Di samping manusia memiliki kesempurnaan dalam penciptaannya, manusia juga diberikan akal pikiran dan terlebih lagi ilmu-ilmu pengetahuan. Di balik kesempurnaan manusia tersebut
manusia juga diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hawa nafsu inilah yang menjadikan tolak ukur manusia nantinya ia akan tergolong ke dalam orang yang bahagia ataukah tergolong orang-orang yang celaka. Jika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan segala anugerah kesempurnaannya, dengan berbuat baik lahir maupun batin dan berakhlakul karimah, maka manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Namun jika manusia dikendalikan hawa nafsunya dan tak mampu menggunakan kesempurnaannya untuk berakhlak karimah, menurutkan hawa nafsu sehingga melakukan keburukan di muka bumi ini, maka niscaya manusia itu tergolong ke dalam manusia yang mendapatkan celaka seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada diri saya pribadi juga kepada sahabat-sahabat semua, marilah kita senantiasa untuk berakhlakul karimah sesuai tuntunan Allah dan ajaran Rasulullah agar kita nantinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke permasalahan tentang pentingnya ilmu kesehatan serta pemahaman biologis dan anatomi tubuh manusia dalam penunjang pengobatan alternatif. Bahwa tubuh manusia yang terdiri dari susunan berbagai unsur-unsur, organ-organ, serta jaringan saraf yang sangat banyak. Organ yang satu berkaitan dengan organ yang lainnya, saraf yang satu terhubung dengan saraf yang lainnya. Maka apabila ada salah satu atau beberapa organ dan susunan saraf yang terganggu, maka bisa mengakibatkan terganggunya kinerja manusia dan mengakibatkan terganggunya kesehatan tubuh manusia. Dan jika tahap gangguan kesehatan yang dialami bertambah berat, maka akan menimbulkan terjadinya sakit atau disebut penyakit atau terjangkit suatu penyakit. Nah, saking rumitnya struktur dan jaringan tubuh manusia, banyak sekali dunia kedokteran atau medis yang kadang bingung jika menangani keluhan sakit dari pasien. Setelah dicek secara medis, kadang tidak ditemukan sakitnya, bahkan dengan teknologi canggih sekalipun. Kadang keluhan semacam ini bisa sembuh dengan jalur pengobatan alternatif dan tradisional alami. Ini pernah terjadi pada beberapa pasien saya. Dulu waktu di Indonesia, juga saat di Korea ini pun ada pasien yang mengalami sakit atau gangguan kesehatan, tetapi dicek medis dan dokter tidak ditemukan penyakitnya. Kemudian mereka berobat dan minta bantuan penanganan pada saya, dan alhamdulillah bisa diberi kesembuhan. Di sini menunjukkan bahwa antara ilmu pengobatan alternatif dengan ilmu kedokteran atau medis ada semacam perbedaan yang signifikan. Namun alangkah bagusnya seandainya ilmu kedokteran atau medis bisa digabungkan dengan ilmu kesehatan alternatif atau pengobatan tradisional alami. Bahkan pada saat sekarang ini, karena kemajuan ilmu kedokteran atau medis dengan berbagai teknologinya yang canggih, banyak timbul pertentangan atau kontra antara pengobatan medis kedokteran dengan pengobatan alternatif. Oleh karena itu, di sini saya secara pribadi, walaupun saya ini dikategorikan sebagai terapis pengobatan alternatif dan alami, namun semaksimal mungkin saya membekali diri dengan berbagai pengetahuan dan ilmu tentang kedokteran medis, biologis, juga pengetahuan yang mendalam tentang ilmu kesehatan alami. Kalau saya amati
pada dasarnya ilmu pengobatan medis atau ilmu pengobatan modern menangani hal dan gangguan yang ditimbulkan oleh suatu penyakit, sehingga pengobatan medis menggunakan obat-obatan untuk meredakan sakit yang ditimbulkan. Sedangkan pengobatan alternatif atau tradisional alami banyak menangani apa penyebab sehingga sakit itu timbul, sehingga metode atau pengobatan dan terapi yang digunakan diterapkan untuk menangani dan mengatasi penyebab-penyebabnya. Jarang sekali pengobatan alternatif dan tradisional alami yang memakai obat-obatan kimia. Jikalau menggunakan obat-obatan pun paling pakai ramuan alami dan obat-obatan yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan, bukan obat-obatan medis kimia. Nah, itu sekilas tentang pentingnya ilmu kesehatan serta pemahaman biologis dan anatomi tubuh manusia dalam menunjang pengobatan alternatif agar pengobatan yang dilakukan bisa mendapatkan kesembuhan bagi si pasien. Insya Allah di video-video berikutnya saya akan share seputar metode-metode pengobatan alternatif dan alami. Demikian untuk kali ini, saya akhiri. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.